Hai, saya Ingrid Tay. Mari kita lanjutkan kisah tentang perjalanan hidup Santa Faustina. Di video yang lalu, kita sudah membahas sekilas perjalanan hidupnya sejak ia lahir sampai masuk biara kongregasi suster-suster Bunda Allah Kerahiman. Di biaranya di Plock dan Vilnius, Suster Faustina menerima vision kerahiman ilahi. Selanjutnya, di biara Vilnius ini, di bulan September 1935, Tuhan Yesus mengajarkan doa korenka kepada Suster Faustina. Berkat usaha Pastor Michael Sopoko, doa ini dicetak di sisi belakang gambar kerahiman ilahi. Yesus meminta agar Suster Faustina mendaraskan doa korenka selama 9 hari sebelum pesta kerahiman ilahi. Di suatu kesempatan, Tuhan Yesus juga meminta agar doa koronka didaraskan untuk mendoakan seseorang yang sedang menghadapi ajal. Ketika Suster Faustina mendoakannya, orang itu meninggal dengan tenang dan damai sekali. Lalu Tuhan Yesus berkata, pada jam kematiannya, setiap orang yang mendaraskan koronka akan kubela seperti kemuliaanku sendiri. Atau kalau ada orang lain yang mendaraskan koronka bagi orang yang sedang menghadapi ajal, dia ini akan mendapatkan indulgensi yang sama. Kalau koronka ini didaraskan di dekat pembaringan orang yang sedang menghadapi ajal, murka Allah akan dipadamkan dan kerahiman yang tak terselami akan meliputi jiwanya. Orang-orang yang mendaraskan koronka ini akan direngkuh oleh kerahimanku sepanjang masa hidupnya dan teristimewa pada saat kematian mereka. Demikian janji Tuhan Yesus. Ini adalah suatu janji yang sangat istimewa, karena biasanya salah satu alasan orang takut menghadapi kematian adalah takut diadili oleh Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri berjanji bahwa orang yang berdoa atau didoakan dengan doa koronka sewaktu ajalnya, ia selain diadili akan sekaligus dibela oleh Tuhan Yesus. Sementara itu, kesehatan Suster Faustina tidaklah baik. Di awal Desember 1936, ia harus dirawat di rumah sakit di Pratnik. Sepanjang perawatan, Suster Faustina mempersembahkan dirinya untuk menjadi pendoa, khususnya doa koronka, bagi banyak orang, terutama mereka yang menjelang ajal. Tuhan Yesus berkata kepada Suster Faustina, berbicaralah kepada dunia tentang kerahimanku. Biarlah seluruh umat manusia mengenal kerahimanku yang tiada tara. Itulah tanda-tanda untuk akhir zaman, dan sesudah itu akan tiba hari pengadilan. Sementara masih ada waktu, biarlah mereka datang ke sumber kerahimanku. Semoga mereka mengambil manfaat dari darah dan air yang mengalir untuk mereka, yaitu darah dan air yang mengalir dari hati Yesus yang Maha Kudus. Selama bulan-bulan kemudian, Suster Faustina mempersembahkan penderitaannya dalam kesatuan dengan Kristus demi mendoakan perdobatan banyak orang. Tuhan Yesus berkali-kali menyatakan kepada Suster Faustina bahwa ia sangat berkenan kepada jiwa-jiwa yang memohon kepada kerahimannya. Ia akan memberikan rahmat yang lebih banyak daripada yang diminta. Selanjutnya Yesus berkata, Aku tidak dapat menghukum para pendosa, juga pendosa yang paling jahat, kalau ia mengajukan permohonan kepada kemurahanku. Sebaliknya, aku akan menyelamatkan dia berkat kerahimanku yang tidak terbatas dan tak terselami. Sebelum aku datang sebagai hakim yang adil, lebih dahulu aku akan membuka lebar-lebar pintu kerahimanku. Dia yang tidak mau masuk melalui pintu kerahimanku, harus masuk melalui pintu keadilanku. Tuhan Yesus sangat merindukan pertobatan umatnya, maka ia berkata demikian kepada Suster Faustina. Ketahuilah bahwa hanya dosa beratlah yang mengusir aku keluar dari suatu jiwa. Tidak ada yang lain. Sekitar 9 bulan kemudian, Suster Faustina kembali ke biara di Krakow. Di sanalah Tuhan Yesus mengajarkan kepada Suster Faustina doa novena kerahiman ilahi yang dimulai pada hari Jumat Agung dan berakhir di Minggu Kerahiman Ilahi. Di Krakow, Suster Faustina kembali bertemu dengan pembimbing rohaninya, Pastor Sopoko. Tuhan Yesus terus menyatakan kehendaknya agar jiwa-jiwa datang kepadanya, bertobat, berbuat belas kasih, dan dengan demikian mengumpulkan harta yang kekal.
Yesus berkata, "Pada pukul 3 sore mohonlah kerahimanku, khususnya untuk orang-orang berdosa. Dan meskipun hanya sebentar, benamkanlah dirimu di dalam sengsaraku, khususnya di dalam kesendirianku pada waktu menghadapi sakratul maut. Inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohonkan oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 petang, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahimanku sambil menyembah dan memuliakannya. Mohonlah bantuan bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang, sebab pada saat ini kerahimanku terbuka lebar bagi setiap jiwa. Berusahalah sebaik-baiknya untuk melaksanakan jalan salib pada jam ini, asal saja tidak terhalang oleh tugas-tugasmu. Kalau tidak mungkin melakukan jalan salib, sekurang-kurangnya masuklah ke kapel barang sejenak, dan sembahlah hatiku yang penuh kerahiman dalam sakramen Maha Kudus. Dan kalau untuk masuk ke kapel pun tidak mungkin, dimanapun kebetulan engkau berada, benamkanlah dirimu dalam doa, biarpun hanya sebentar." Tuhan Yesus begitu merindukan pertobatan kita orang-orang yang berdosa. Maka katanya kepada Suster Faustina, "Katakanlah kepada jiwa-jiwa yang berdosa, supaya jangan takut menghampiri aku. Katakan kepada mereka bahwa kerahimanku sangat besar. Doa yang paling menyenangkan hatiku adalah doa untuk bertobatnya orang-orang berdosa. Ketahuilah putriku, bahwa doa semacam ini selalu didengarkan dan dijawab." Selain pertobatan, Tuhan Yesus juga menyatakan kepada Suster Faustina bahwa ia paling rindu menyatukan dirinya dengan jiwa-jiwa manusia dalam komuni kudus. Hanya sayangnya, seringkali jiwa-jiwa yang menyambutnya tidak dengan sungguh-sungguh mengenalinya. Ia berkata, "Aku ingin menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa manusia. Kesukaanku yang paling besar adalah menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa. Ketahuilah putriku, bahwa ketika aku masuk ke dalam hati manusia lewat komuni kudus, aku membawa serta segala macam rahmat yang ingin kuberikan kepada jiwa itu. Tetapi jiwa-jiwa itu bahkan tidak memperhatikan aku. Mereka meninggalkan aku dan menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Oh, betapa sedihnya aku karena jiwa-jiwa itu tidak mengenali Sang Kekasih. Mereka memperlakukan aku sebagai benda mati." Tuhan Yesus menyatakan betapa besar manfaat komuni kudus untuk menopang kita menjalani hidup. Ketahuilah bahwa kekuatan yang membuat engkau mampu menanggung penderitaan-penderitaan berasal dari seringnya engkau menyambut komuni. Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan rahmat kepada mereka yang menyebarkan devosi ini. Ia berkata, "Semua jiwa yang memuliakan kerahimanku dan menyebarluaskan devosi ini dengan mendorong jiwa-jiwa lain untuk mengharapkan kerahimanku tidak akan mengalami ketakutan pada saat kematiannya. Kerahimanku akan melindungi mereka dalam menghadapi pertempuran akhir itu." Tanggal 21 April 1938, Suster Faustina kembali ke rumah sakit di Pratnik karena kesehatannya memburuk. Di bulan-bulan terakhir dalam hidupnya, Suster Faustina tetap menerima pesan-pesan yang penting dari Tuhan Yesus. Salah satunya adalah pesan untuk banyak berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi ajal. Kata Yesus, "Berdoalah sebanyak mungkin untuk orang-orang yang menghadapi ajal. Dengan permohonanmu, perolehlah bagi mereka pengharapan akan kerahimanku, sebab merekalah yang paling membutuhkan pengharapan, tetapi paling sedikit memilikinya." Di akhir buku hariannya, Suster Faustina kembali menuliskan persiapan batinnya untuk menerima Kristus dalam komuni kudus, dan bagaimana kemudian Tuhan Yesus menyatukan dirinya dengan dia. Tuhan Yesus berpesan kepadanya yang menjadi pesan kepada kita semua. Kehidupan kekal sudah harus dimulai di bumi ini melalui komuni kudus. Setiap komuni kudus membuat engkau mampu menyatukan diri dengan Allah sepanjang masa. Suster Faustina wafat dekat Krakow tanggal 5 Oktober 1938 di usianya yang ke-33 tahun.
Ia dikanonisasikan sebagai santa pada tanggal 30 April 2000 oleh Paus Yohanes Paulus II. Sampai jumpa di video berikutnya.